Selamat datang kembali di channel kami Movie TV. Kali ini kita akan mereview film yang berjudul Mortal Kombat yang dirilis pada tahun ini yang juga dibintangi oleh salah satu aktor ternama Indonesia yang bernama Joe Taslim yang merupakan teman satu bangku SD aku dulu. Film ini menceritakan tentang pertarungan antara petarung bumi melawan petarung dari dimensi lain demi menyelamatkan bumi dari ancaman mereka. Langsung saja kita review filmnya. Inilah Mortal Kombat. Pemimpin klan ninja yang bernama Hanzo Hassassin hidup bersama istri dan kedua anaknya. Hanzo pergi mengambil air dan meninggalkan mereka dan terlihat tato naga di tangannya. Karena bayinya menangis, istri Hanzo yang bernama Harumi masuk ke dalam rumah. Tapi anehnya di dalam rumah terasa dingin. Tiba-tiba di luar terdengar suara perkelahian. Lalu Harumi memasukkan bayinya ke tempat yang aman. Dan ternyata semua anak buah Hanzo dibunuh oleh seorang yang bernama Bihan yang bisa mengeluarkan es dari dalam tubuhnya. Karena tidak mau memberitahu keberadaan Hanzo, maka istri dan anaknya Hanzo dibunuh juga oleh Bihan menjadi es beku. Mendengar suara teriakan istrinya, Hanzo berlari pulang dan menemukan istrinya dan anaknya telah meninggal. Hanzo menjadi sangat sedih. Lalu dia menghabisi anak buah Bihan satu persatu dan kemudian mencari keberadaan Bihan. Tidak tahunya, Bihan sedang menunggu dia di situ. Maka terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Karena sama-sama kuat, perkelahian mereka terasa imbang. Tapi akhirnya kemudian Hanzo bisa dikalahkan oleh Bihan yang menusukkan kunai ke pundak Hanzo dan membuat dia tumbang tak berdaya. Bihan kemudian pergi, tapi kemudian ternyata Hanzo masih hidup. Lalu dia mendengar suara tangisan bayinya dan merangkak ke arah rumah. Tapi karena terluka parah, akhirnya dia tidak sanggup sampai ke rumah dan tewas di tempat itu juga. Tapi anehnya tiba-tiba kobaran api menyelimuti jasadnya lalu menghilang. Di tengah hujan lebat, Dewa Petir yang bernama Raiden datang dan memeriksa sisa kobaran api jasad Hanzo dan mengambil kunai miliknya. Lalu menuju ke dalam rumah dan membawa pergi bayinya Hanzo yang kecil itu. Ada sebuah ramalan kuno yang mengatakan bahwa petarung dari bumi akan memenangkan turnamen dengan bangkitnya dari keturunan Hanzo Hassassin. Ribuan tahun setelah kematian Hanzo Hassassin, seorang petarung yang bernama Cole ditemani istrinya yang bernama Allison dan anaknya yang bernama Emily sedang siap-siap menghadapi juara bertahan kelas ringan MMA yang bernama McGregor. Cole menyerang McGregor dengan bertubi-tubi dan sempat menguncinya. Tapi di luar dugaan, McGregor berhasil membalikkan keadaan dan memaksa Cole menyerah. Cole pun kalah. Capek deh, padahal aku sudah bertaruh 2 juta ke Cole. Di tempat lain, Bihan menemui ketuanya yang bernama Sangsung. Sangsung khawatir karena ramalan tentang garis keturunan Hanzo Hassassin yang akan membantu bumi memenangkan turnamen. Bihan mengatakan bahwa ramalan itu tidak akan bakal terjadi karena dia dulu telah membunuh semua keturunan Hanzo Hassassin. Sangsung lalu menyuruh Bihan pergi membunuh semua pejuang Etrem yang mempunyai tato naga di badannya sebelum turnamen Mortal Kombat dimulai. Tapi Bihan mengatakan bahwa dia sekarang telah berubah menjadi Sub-Zero yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika sedang membersihkan wajahnya, Cole sesekali melihat penampakan mirip Hanzo Hassassin. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang bernama Jack yang memperhatikan dia saat bertarung tadi. Jack penasaran tentang tato naga di tubuhnya Cole. Kemudian dia mengira itu panu atau kurap yang parah kali ya. Lalu Emily menjelaskan bahwa tanda naga bokapnya itu sudah ada sejak lahir. That dragon logo you got, I dig that, man. Saat sedang makan, Emily merasa aneh karena tiba-tiba turun salju, padahal waktu itu sedang musim panen padi. Setelah itu, meja di sekelilingnya menjadi beku karena ulah si Sub-Zero itu. Kemudian Sub-Zero melempar bongkahan es ke arah Emily. Jack yang mengamati mereka dari tadi menyuruh mereka masuk ke dalam mobil dan membawa mereka kabur. Di dalam mobil, Jack juga memperlihatkan logo naga miliknya dan menjelaskan bahwa makhluk kampret tadi mengincar semua orang yang memiliki tato naga di tubuhnya. Tapi naasnya belum lama kabur, Sub-Zero berdiri di depan mobil mereka. Lalu Jack menyuruh Cole membawa mobil dan memberi dia alamat seseorang yang bernama Sonya Blade. Sedangkan Jack mengambil senjata menghadapi Sub-Zero sendirian di dalam gedung yang terdapat banyak sekali es. Sub-Zero berdiri di belakangnya. Jack menembaknya, tapi Sub-Zero membekukan senjata milik Jack. Karena Jack bukan tandingannya, dia dihajar oleh Sub-Zero hingga kedua lengannya dibekukan oleh Sub-Zero hingga putus dan menjatuhkannya ke bawah.
Sesuai dengan apa yang dipesankan Jack, Cole pun pergi mencari wanita yang bernama Sonya Blade. Bukan maksud tambah istri lagi, tapi mencari jawaban tentang tato di tubuhnya itu. Ketika Cole sampai di tempat yang dituju, dia malah diserang oleh seseorang yang adalah Sonya Blade itu sendiri. Lalu Cole menunjukkan tanda naga di tubuhnya kepada Sonya Blade. Kemudian Cole diajak masuk ke suatu ruangan rahasia. Di sana Sonya menjelaskan bahwa dulu dia dan Jack pernah menangkap seseorang buronan yang mempunyai kekuatan super. Lalu buronan itu dibunuh oleh Jack. Kemudian tanda naga di tubuh buronan itu pindah ke tubuhnya Jack. Sonya tidak henti mencari arti dari tanda naga itu dan dia berhasil mengetahui bahwa tanda itu adalah selama ribuan tahun dan bahwa tanda itu adalah sebuah tanda yang menunjukkan bahwa turnamen antar dimensi yang bernama Mortal Kombat. Yang memiliki tanda itu adalah orang-orang terpilih mengikuti turnamen mewakili bumi melawan petarung dari dimensi lain. Tapi Sonya sendiri tidak memiliki naga itu di tubuhnya. Cole kemudian melihat penampakan lagi yang menyerupai ninja assassin Hanzo yang berwujud Scorpion. Ternyata di ruangan itu terdapat orang lain juga yang bernama Kano yang mempunyai tanda naga di tubuhnya. Kano adalah seorang pengendar narkoba dan pembunuh bayaran yang telah membunuh seseorang yang mempunyai tanda naga dan secara otomatis tanda naga itu berpindah ke tubuhnya. Tiba-tiba lampu padam, benda-benda pun berjatuhan, terlihat seperti sebuah bayangan, lalu bayangan itu menghajar Cole dan Kano. Makhluk aneh itu mengeluarkan lender asam yang bisa menghancurkan besi, dan dengan bantuan lender asam itu, Kano berhasil melepaskan ikatan tangannya. Kano kemudian menancapkan kembang api ke arah makhluk itu dan terlihat sosok makhluk raksasa di hadapan mereka. Sonya menancapkan pisau ke makhluk itu dan kemudian Kano merobek tubuh dan mengambil jantungnya dan makhluk raksasa itu pun berhasil mereka bunuh. Akibat kejadian itu, hasil penelitian tentang Kuil Raiden kemudian Sonya terbakar sebagian. Kuil Raiden adalah tempat pelatihan para petarung bumi sebelum mengikuti turnamen Mortal Kombat. Tapi di luar dugaan, Kano mengatakan bahwa dia mengetahui keberadaan Kuil Raiden tersebut, tapi dia malah tidak bersedia mengatakannya. Sonya mengatakan kepada Kano bahwa dia bersedia membayar si Kano $2 juta jika Kano mau menunjukkan di mana Kuil Raiden itu berada. Dan mereka pun tawar-menawar harga dan pasnya di harga $3 juta. Memang aslinya pedagang si Kano ini. Tapi karena Kano tidak tahu dia telah dibohongi oleh Sonya, karena Sonya tentu saja tidak mempunyai uang sebanyak itu, karena rumah aja masih ngontrak dia. $3 million. Fuck no. Dengan panduan Kano, mereka pun berangkat menuju lokasi yang dituju yaitu Kuil Raiden. Tapi sekian lama menempuh perjalanan tak terlihat batang hidung dari Kuil Raiden yang dimaksud. Tapi tidak lama kemudian terlihat sosok seorang pria datang menghampiri mereka. Kano yang sok jagoan sejak kecil berniat menantang pria tersebut. Tak disangka dia malah kena jurus semburan api dari pria tersebut. Pria itu adalah bernama Liu Kang yang merupakan adik seperguruanku. Liu Kang kemudian mengajak mereka semua maksudnya menuju Kuil Raiden yang ternyata ada di arah yang berlawanan. Setelah sekian lama berjalan, mereka pun sampai di gua dan memasukinya. Di dalam gua tersebut terdapat banyak sekali lukisan sejarah tentang Mortal Kombat. Liu Kang kemudian menjelaskan bahwa di tempat inilah mereka akan berlatih untuk menemukan kekuatan tersembunyi dari simbol naga di tubuh mereka. Di sana, Sonya juga melihat Jack yang tak sadarkan diri dengan kedua lengannya yang putus akibat dari ulah Sub-Zero. Mereka kemudian masuk menemui Dewa Raiden, tapi Dewa Raiden merasa sedikit kecewa melihat mereka yang terlihat belum siap. Ditambah Sonya yang tidak memiliki tanda naga di tubuhnya. Dewa Raiden mengatakan jika bumi kalah satu kali turnamen lagi, maka bangsa Outworld akan menguasai bumi dan manusia akan diperbudak oleh bangsa Outworld itu. Ketika Liu Kang sedang berlatih, Sub-Zero berhasil masuk dan langsung menghajar Liu Kang. Tapi untung datang seseorang dengan topi melayangnya yang adalah kakak seperguruanku yang bernama Kung Lao untuk membantu Liu Kang. Tapi rupanya Sub-Zero tidak datang sendirian. Di belakangnya juga ada Samsung dan Milena yang ternyata sudah mengetahui tempat pelatihan mereka. Samsung kemudian memerintahkan kepada anak buahnya agar membunuh mereka semua. Tiba-tiba pamanku Dewa Raiden datang dan membuat pelindung petirnya agar Samsung dan anak buahnya tidak bisa masuk dan mengganggu mereka. Karena tidak bisa menembus perlindungan itu, Samsung dan anak buahnya pergi meninggalkan tempat itu.
Liu Kang kemudian menjelaskan bahwa kekuatan mereka berasal dari Arcana yang bersumber dari tanda logo di tubuh mereka. Dan mereka harus menemukan Arcana itu agar bisa menggunakan kekuatan super itu. Dan tugas Liu Kang dan Kung Lao adalah melatih mereka agar bisa dengan cepat menemukan Arcana mereka masing-masing. Karena tanpa Arcana akan mustahil bisa mengalahkan para petarung dari Outworld. Mereka melewati latihan yang keras, tapi masih tidak bisa menemukan Arcana mereka masing-masing. Sedangkan Sonya juga melatih Jack menggerakkan lengan robotnya. Malam harinya ketika sedang makan, Kung Lao mengejek Kano karena dia terlihat bodoh dan mirip seekor anjing. Mendengar ejekan itu, Kano pun marah besar dan langsung menantang Kung Lao dan Liu Kang untuk melawannya. Karena kemarahannya memuncak, tak disangka keluar sinar laser dari mata Kano dan akhirnya Kano berhasil menemukan Arcana miliknya. Selamat buat Bang Kano. Karena hidup perlu ejekan agar kita bisa marah dan membuktikan kepada orang yang telah mengejek kita. Jadi berterima kasihlah kepada orang yang mengejek kita. Keesokan harinya, Kano yang merasa hebat menghajar Cole sampai KO. Hampir KO maksudnya. Tapi sia-sia karena Arcana milik Cole masih belum muncul juga. Dewa Raiden mengatakan jika dia tidak segera menemukan Arcananya, maka dia justru akan menghambat dan merepotkan teman-temannya. Raiden juga menjelaskan bahwa tanda naga logo di tubuhnya merupakan warisan dari leluhurnya yang adalah ninja terkuat Hanzo Assassin. Karena perkembangannya yang tak maju-maju, akhirnya Dewa Raiden menuju Cole pulang dan melupakan latihan itu. Cole pun pulang menggunakan petir dari Dewa Raiden dan kembali ke rumahnya. Samsung kemudian memanggil Nitara, Kabal, dan Jenderal Reiko untuk membunuh para petarung bumi. Tapi sayangnya mereka masih tidak bisa menembus pelindung petir milik Dewa Raiden. Kabal kemudian pergi merayu Kano dengan mengajaknya untuk bergabung dengan Samsung. Dan mengatakan jika bumi berhasil mereka kuasai, maka Kano akan mendapatkan keuntungan yang besar. Mendengar itu, Kano merusak patungnya naga dengan mata lasernya dan seketika itu pelindung petir Dewa Raiden pun lenyap. Dan Samsung dan anak buahnya pun masuk ke dalam tempat pelatihan mereka diikuti oleh Kano di belakangnya. Dan para petarung bumi pun dihajar oleh mereka. Di rumahnya, Cole diserang oleh sosok makhluk besar yang bernama Prince Goro kiriman dari Samsung. Ketika melihat nyawa istrinya terancam oleh Goro, tak disangka saat itulah Arcana milik Cole keluar berbentuk baju emas di badannya dan keluar senjata api dari tangan Cole. Dengan senjata itu, Cole berhasil memotong salah satu tangan dari Goro dan kemudian dia bisa membunuhnya berkat kekuatan super dari Arcana milik. Sementara Jack yang menolong Sonya dengan mengangkat batu yang menimpanya, tak disangka Arcana milik Jack pun muncul. Lengannya berubah menjadi lengan robot yang super kuat, yang ternyata adalah Arcana milik Jack. Kemudian terancam kalah, Dewa Raiden datang dan membawa kabur para petarungnya. Tapi Cole bisa dicegat oleh Sub-Zero. Melihat itu, Kung Lao menolong Cole, tapi sialnya dia dicekik oleh Samsung dan nyawanya disedot oleh Samsung. Dewa Raiden membawa sisa petarungnya ke suatu tempat di mana Samsung dan anak buahnya tidak bisa menemukannya. Di sana Cole mengajak para petarung lain untuk bersatu melawan petarung dari Outworld. Cole kemudian menyarankan kepada Dewa Raiden agar menggunakan petirnya untuk memisahkan para petarung dan melawan mereka satu persatu. Jack yang melawan Reiko, Sonya melawan Kano Kampret, sedangkan Cole dan Liu Kang akan meladeni Mileena dan Bang Kabal. Setelah itu, baru mereka akan menghadapi Sub-Zero di bagian terakhir, karena hanya Kang Taslim Sub-Zero yang paling kuat di antara para musuhnya. Tanpa lama-lama, mereka pun bertarung hidup mati. Jack berhasil mematahkan palu besar milik Reiko dan berhasil mengarahkan Reiko, sedangkan Sonya yang sudah tak kuat dengan sikap Kano Kampret tanpa merasa takut menghadapi Kano walaupun dia tidak memiliki Arcana, dan Sonya berhasil melempar sesuatu ke arah mata Kano dan kemudian dia tidak bisa menggunakan sinar laser dari matanya itu, dan tidak lama kemudian Kano pun tewas dan logo Kano pun berpindah ke tubuh Sonya. Sementara itu, Liu Kang dengan menggunakan jurus tendangan tanpa bayangan milik Wong Wei Hung membuat Kabal jatuh ke kubangan aspal, dan dengan api dari tangannya, Kabal bisa dihancurkan tanpa sisa dalam kobaran api. Di tempat lain, Cole terpojok oleh Mileena. Untung Sonya datang dan meluncurkan tinju super yang merupakan membuat perut Mileena berlubang besar dan akhirnya tewas terkena sepakan itu.
That's pretty cool. Little parting gift from Kano. Babak terakhir adalah pertemuan antara Cool dengan Sub-Zero, di mana Sub-Zero telah menangkap anak dan istri Cool dan membekukan mereka menjadi es. Melihat itu, Cool langsung bertarung dengan Sub-Zero. Tapi apa boleh buat, Kang Taslim Sub-Zero ini masih terlalu kuat bagi Cool. Cool dihajar dengan bertubi-tubi olehnya. Kemudian Cool mengeluarkan kunai peninggalan Hanzo Assassin, tapi malah dibalikkan oleh Sub-Zero sehingga membuat darah Cool terkena kunai itu. Dan seketika sesuatu pun terjadi. Dari arah belakang, seseorang menyerang Sub-Zero dan itu adalah Hanzo Assassin yang sekarang berwujud Scorpion yang rohnya bangkit menuntut balas kepada Sub-Zero. Kemudian Cool dan Scorpion bertarung melawan Sub-Zero yang kewalahan seorang diri yang kemudian melepaskan topeng miliknya. Tapi apa boleh buat, 2 lawan 1. Akhirnya kunai milik Scorpion tepat menancap ke tubuh Sub-Zero dan Cool menghempaskan tubuh Sub-Zero dan membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Kemudian Scorpion membuka topengnya dan mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar Sub-Zero hingga tewas. Sebelum pergi meninggalkan mereka, Scorpion memberi pesan kepada Cool agar menjaga garis keturunannya, lalu pergi meninggalkan mereka. Tidak lama kemudian, Dewa Raiden dan Samsung pun datang ke tempat itu. Samsung kaget melihat jasad Sub-Zero yang telah menjadi abu dan mengatakan bahwa dia belum kalah dan akan kembali lagi suatu hari. Tanpa basa-basi, Dewa Raiden kemudian mengirim Samsung kembali ke Earthworld. Kemudian dia mengatakan pertarungan belum berakhir dan tugas mereka selanjutnya adalah menemukan orang yang mempunyai logo naga di tubuhnya. Dan kebetulan aku ada logo naga di dadaku nih. Kapan si Liu Kang datang? Kutunggu Liu Kang nih datang ke rumahku lebaran ini. Maka berakhirlah alur cerita film Mortal Kombat kali ini. Dan apa yang bisa kita pelajari dari film ini? Ya, kadang sesuatu yang buruk belum tentu buruk bagi kita. Sebaliknya sesuatu yang terlihat baik juga belum tentu benaran baik. Kuncinya adalah hadapi dengan senyuman. Jadikan semua ajakan penghinaan sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Dan dengan membuat mereka semua diam. Itu orang-orang yang pernah menghina kita. Oke, jika ada kata yang salah mohon dikasih tahu di komentar ya. Thank you, see you.